Prabowo itu adalah produk gagal dari turunan Orde Baru. Prabowo itu adalah produk gagal dari turunan Orde Baru. Berbahaya ketika ada di jalan dan sebagainya seperti itu. Ancaman cyber per hari ini masih menghantui teman-teman fungsionaris dan juga saya di media sosial, tapi untuk di WhatsApp pribadi itu sudah mulai berkurang, sedangkan sekarang yang mulai bermunculan lagi adalah melalui email dan juga media sosial lainnya seperti Instagram dan TikTok yang sifatnya lebih publik. Isinya apa, Mbak? Bentuknya adalah body shaming yang pertama, kemudian narasi setelah kampus akan susah mendapat pekerjaan, dan sebetulnya yang paling banyak adalah tentang body shaming, kemudian menyumpahkan seperti itu, hal-hal yang tidak baik. Hampir semua berarti? Hampir semua. Pun ada juga ancaman bahwasannya teman-teman ketika ada di jalan akan untuk ancaman fisik, ancaman fisik berbahaya ketika ada di jalan dan sebagainya seperti itu. Nah, silakan. Ternyata cantik. Oke, harga yor. Yor itu benar-benar kesalahan. Kami mengharapkan Prabowo, tapi kalau Anda terus-terusan menghadap Jokowi untuk minta nasihat dari yang ada katakan guru itu, kami khawatir Anda tidak akan menjadi macan Asia, tapi menjadi kucing garong. Betul? Oleh karena itu, bela kami rakyatmu. Ingat baik-baik, 2 kali pemilu kami mati-matian membelamu dan hampir mati. Oleh karena itu, kalau kau berniat untuk terus-menerus dalam kemiskinan sistematik, dalam kehancuran konstitusi, mohon maaf. Kami tidak akan membelamu. Betul? Gak ada kata capek untuk menghancurkan Prabowo dan Gibran. Bahkan kawan-kawan, Prabowo dan Gibran memilih membuat undang-undang yang anti rakyat, tidak berpihak pada kita semua. Padahal ketika mereka waktu kampanye mohon-mohon membayar kita untuk apa? Untuk memilih mereka. Namun pada akhirnya suara kita tidak didengar. Maka kawan-kawan, saya mengajak kawan-kawan untuk rangkum satu sama lain, nyanyi bersama-sama. Shalalalalala, Prabowo anjing. Berorasi provokatif dan menghasut para mahasiswa untuk memecah belah bangsa. Inilah 3 poin orasi yang disampaikan wanita yang menghujat Presiden Prabowo. Yang pertama yaitu makzulkan Prabowo dan Gibran. Yang kedua, menuduh Prabowo membayar rakyat untuk memilih. Dan yang ketiga, mengeluarkan kata-kata makian yang kurang pantas di depan umum. Wanita ini cocok ditangkap dan dipenjara. Pakai kaos bertuliskan hinaan kepada Prabowo, Benny Ramdhani kini dilaporkan ke polisi. Dalam video yang beredar, Benny mengenakan jaket Hanura dan memakai kaos bertuliskan dasmu penculik haram jadah pada bagian depan dan seret penculik ke penjara bukan ke istana pada bagian belakang. Benny yang menjabat sebagai Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI tersebut jadi sorotan warganet karena diduga menghina Prabowo. Tindakan Benny tersebut ramai mendapat kecaman, pasalnya hal itu ia lakukan di acara internal BP2MI yang sudah pasti menggunakan uang negara. Banyak pihak menilai Benny seharusnya dapat memisahkan tugas-tugasnya sebagai Kepala BP2MI dan sebagai tim pemenangan Ganjar Mahfud. Usai viral, kini Benny Ramdhani dilaporkan oleh Aliansi Garuda Minahasa ke Polda Sulut pada Sabtu 24 Februari 2024. Pihaknya mengatakan Benny yang menghina Prabowo sama saja menghina Jokowi, sehingga ia meminta Benny untuk dicopot dari jabatannya. Ingin ku meminta pada sang waktu agar aku bisa kembali pada masa di mana masih ada ragamu mendekapku. Berat sekali rasanya di posisi di mana tak ada lagi dirimu yang selalu setia melangitkan namaku dengan indahnya. Tak ada lagi sapaanmu saat aku pulang ke rumah. Tak ada lagi suaramu memanggil namaku dengan lembutnya. Tak ada lagi dirimu yang selalu setia memelukku ketika aku berada di titik terendahku. Rindu ini sangat amat dalam menyiksaku. Lelah sekali melanjutkan hidup tanpa mama. La 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 la.
untuk 100 hari Prabowo Gibran, Bang Aryan? Kalau misalnya jadi Prabowo, jadi presiden nggak becus, Prabowo mendingan ganti aja. Tapi jangan wapresnya bigo di Prabowo. Jangan. Oke, Prabowo kalau pas jadi presiden nggak bisa pecat-pecat menteri yang nggak becus, lu aja yang dipecat. Oke? Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Perkenalkan, saya Rio Ferdinand. Saya bertugas selaku koordinator lapangan pada aksi kemarin. Saya Jonathan sebagai koordinator daerah di Terbaik. Saya Ikram Fikul sebagai peserta aksi. Saya Dinastia sebagai peserta aksi. Sehubung dengan tindakan kami yang membakar foto Presiden Joko Widodo, Ibu Puan Maharani, dan juga Bapak NKML pada aksi 21 Maret 2023. Dengan ini kami ingin menyampaikan permohonan maaf kami khusus kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Ibu Puan Maharani, Bapak NKML, dan seluruh kader fraksi Partai PDI Perjuangan. Dengan ini kami menyampaikan permohonan maaf kami yang sebesar-besarnya. Semoga permohonan maaf kami ini dapat diterima dan juga kami telah menyesali perbuatan kami. Sabtu 1 April 2023, Polresta Kota Pontianak. Inilah sosok Tufahati Ulaya, Presiden BEM FISIP UNER, tak menyerah meski pihaknya dibekukan di kanan. Ngaku tak akan menyerah meski pihaknya dibekukan. Tufahati Ulaya, Presiden BEM FISIP UNER, ternyata merupakan alumni SMA Negeri 1 Surabaya lulusan tahun 2021. Ia kemudian menjadi mahasiswa FISIP UNER angkatan tahun 2021. Pengalaman organisasinya di BEM FISIP UNER pun cukup mentereng. Ia bahkan pernah menjabat sebagai Menteri Riset Politik dan Strategi selama 1 tahun. Bagaimana menurut kamu?